kita lalui hingga pada hari ini, alhamdulillah kita simpulkan bahwa karunia Allah dalam kehidupan kita sungguh luar biasa besar. Belum nikmat iman dan Islam, dari nikmat kita yang Allah ciptakan sebagai manusia saja itu sudah merupakan karunia yang luar biasa yang mesti kita syukuri. Sosok makhluk yang lebih mulia dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, itu sebuah karunia. Seperti halnya gini, ketika kita mendapatkan satu kedudukan yang lebih di antara teman-teman kita yang lain, itu kan ada rasa kebanggaan, ada rasa bahagia, ada rasa senang gitu. Nah, yang sering kali tidak kita sadari adalah posisi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk Allah, yang Allah beri kemuliaan sebagai khalifahnya. Khalifahnya itu berarti apa ya? Wakilnya, ya kan? Pendampingnya, khalifah, penggantinya, yang berperan di muka bumi ini. Mestinya dengan predikat itu saja itu sudah membuat kita bahagia, senang, bangga, dan senantiasa menjalani hidup penuh dengan kesyukuran. Ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lebih spesial lagi, nikmat iman, nikmat Islam yang akan menjadikan kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan keyakinan, optimisme akan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Sehingga kita mesti benar-benar memanfaatkan semua peralatan, perangkat yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani tugas kekhalifahan di muka bumi, dalam menjalani tugas sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita benar-benar mampu menjalankan fungsi yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik. Adapun kita masih sering kali mungkin merasa sedih dalam menjalani kehidupan, sering kali merasa gundah, gelisah, bahkan sampai pada putus asa. Itu karena ya kesalahan kita sendiri yang tidak menggunakan seluruh potensi-potensi, nikmat-nikmat, perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah berikan semua kepada kita, segalanya kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baik. Coba Ibu sekalian, Allah beri kita yang di sini ya, panca indera komplit. Nih, nggak ada yang kurang di antara kita ya. Penglihatan, pendengaran, panca indera itu semua kita punya sempurna. Kemudian Allah masih karuniakan kita akal. Apa bedanya akal sama otak ya? Otak itu hardware-nya, akal itu software-nya. Ya. Jadi alat yang dipakai untuk ngakal itu adalah otak kita. Cara berpikir, bagaimana berpikir itu pakai akal kita. Sudah itu Allah tambah lagi dengan hati, kolbun itu hati, itu hardware-nya, software-nya itu perasaan ya. Dan itu semua adalah perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita yang seringkali kita menyia-nyiakan
menyia-nyiakan. Sehingga ya karena tidak kita gunakan ketika kita menghadapi masalah, ya yang ada ngeluh, susah gitu kan. Ya sama halnya dengan ketika jenengan semua mengajar di tempat ini gitu. Misalkan yayasan sudah ngasih, sudah butuhnya apa ajukan saja anggaran gitu. Ya kan? Butuhnya apa ajukan saja anggaran. Tapi begitu sampai di kelas tahu kebutuhan kurang ini nggak diajukan. Nah, oh ini nggak ada ini, oh ini nggak ada ini, nggak ada ini. Tidak masuk ke yayasan dalam wujud pengajuan anggaran. Pusing sendiri lah. Ya, ya tentu yayasan tidak akan terus ngasih melengkapi, karena bisa jadi yayasan pun tidak tahu kebutuhan yang detail yang dibutuhkan dan di lapangan. Tapi kalau kemudian jangan pahami dari awal, nanti kebutuhannya ini, terus diajukan ke sana, maka begitu sampai di lapangan, jangan sudah siap dengan semua perangkatnya, sehingga tidak mengalami berbagai macam kesulitan. Kita pun dalam menjalani hidup seringkali begitu. Allah berikan otak, akal, Allah berikan hati, perasaan, dan Allah lengkapi dengan indera kita yang sempurna. Kemudian Allah juga beri informasi bagaimana menggunakan itu semua, bagaimana mensikapi kehidupan ini, bagaimana hakikat kehidupan ini. Tapi seringkali itu juga tidak kita akses. Contohnya gini, sekalian, ketika jenengan mengalami kesulitan, misalkan dalam masyarakat atau rumah tangga, ada problem dengan rumah tangganya dengan apa misalnya dulu, kayaknya nggak pernah ada problem, jadi susah jadi contoh ya. Nggak pernah punya masalah, jadi susah mau nyari contoh. Banyak masalah Pak. Apa? Perbedaan pendapat. Masalah ekonomi. Iya. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat jadi masalah. Oh begitu. Ekonomi Pak. Ekonomi. Masalah ekonomi. Misalnya contoh loh Pak. Mendidik anak. Dan mendidik anak problemnya apa? Pola asuh misalkan. Kenapa? Pola asuh antara ayah dan ibu. Harus sama. Justru harus berbeda, karena perannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi berbeda itu dalam rangka untuk saling melengkapi. Kalau sama nanti gimana? Ini laki-laki kok sama dengan perempuan. Ya saya tahu maksudnya apa namanya, pola-pola pendidikan yang tidak sama persepsinya mungkin, yang menjadikan perbedaan-perbedaan dalam bersikap, perbedaan dalam tujuan dan seterusnya. Ya pokoknya berbagai macam problem lah, termasuk ekonomi tadi katakanlah, kesulitan ekonomi, kesempitan rezeki, yang seringkali hal itu menjadikan seseorang halut, ya, halut, bingung. Kalau dibilang bekerja, sudah bekerja, ya. Saya sudah bekerja, suami sudah bekerja, tapi realita hari ini uang habis. Padahal ini baru tanggal berapa? Tanggal 7 Pak. Gajiannya tanggal 25. 25. Oh, jauh sekali. Tanggal 7 sudah habis uangnya. Dua-duanya merasa bekerja, tapi kan gajiannya
bulanan, sementara kebutuhan Harian. harian. Terus yang untuk besok gimana? Kalau tetap bekerja sebagaimana biasa berangkat ke sekolah, ya gajiannya bulan depan, ya kan? Padahal besok butuh makan, butuh pengeluaran dan seterusnya. Bingung ya? Bingung. Kalau kita pikir kan enggak klop itu. Kalau kita konsisten, maksudnya terus bekerja sebagaimana biasa kita bekerja ke sekolah, gajiannya masih bulan depan. Tapi kalau bekerja yang menghasilkan hari ini, ya, yang menghasilkan hari ini, yang bisa dipakai untuk besok. Terus bagaimana dengan pekerjaan yang rutin selalu kita lakukan? Nah, dilema. Jadi kerjanya jadi gak semangat, oke, karena kepikiran terus akan kebutuhan besok. Padahal ibu guru sekalian, Allah kasih kita otak, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita informasi tentang perjalanan hidup ini, bahwa misalkan Allah sampaikan wa ma min dabatin fil ardi illa Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang hidup melata di muka bumi ini kecuali semuanya telah aku jatah rezekinya. Yang Allah perintahkan atas kita berkaitan dengan rezeki apa? Ikhtiar. Enggak. Oh. Yang Allah perintahkan kepada kita terkait dengan rezeki apa? Dalam mencari, maksudnya dalam menjemput. Ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar kan? Ikhtiar. Ikhtiar sudah ini bekerja ini. Ya kan? Iya. Nah, kalau sudah, jadi kan di sini kan kaitannya juga ikhtiar dalam rangka mencukupi kebutuhan, ya kan? Lalu kenapa masih pusing? Nah, tapi kalau tetap yang ini yang dikerjakan, dapat uangnya besok tanggal 25, sementara besok sudah butuh. Ya, besok sudah butuh. Ibu guru sekalian. Nah, kenapa apa yang jenengan lakukan di sini sebagai ikhtiar tidak jenengan mantapkan untuk memohon kepada Allah, ya Allah, bukankah semua makhlukmu sudah engkau jatah rezekinya? Kalau saya berpikir tentang rezeki saya besok, saya nggak nyampe. Yang mampu saya pikirkan, yang mampu saya lakukan adalah berusaha berikhtiar, dan ikhtiar yang saya lakukan adalah sebagaimana kontrak kerja saya, bahwa setiap hari saya harus masuk sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu sudah menguras waktu dan tenaga untuk berpikir tentang bentuk pekerjaan lain yang bisa menjadikan sumber penghasilan. Maka ya Allah, berangkatnya saya ke sekolah ini adalah ikhtiar saya untuk menjemput rezeki. Apa rezeki saya besok, saya serahkan kepadamu. Apa rezeki saya besok, saya serahkan kepadamu. Itu mestinya sudah selesai. Artinya kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu gundah, kita nggak perlu risau. Karena sudah Allah tunjukkan itu, rezekimu itu ada di tangan Allah, bukan di tangan yayasan. Nah, kenapa kita bersedih? Karena kita tidak pakai informasi yang Allah berikan, bahwa rezeki kita itu di tangan Allah, bukan di tangan yayasan. Kita lebih memilih biasanya penghasilan saya itu yang ngasih yayasan. Itu dasarnya ilmu atau kebiasaan yang tertanam.
ilmu atau kebiasaan yang tertentu? Kebiasaan. Kebiasaan ya, bulan ambilnya ke sana. Terus refleksnya bahwa yang ngasih penghasilan yang mencukupi selama ini adalah yayasan. Itu ada yang missing link di situ antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan leluasa karena kita tidak manfaatkan perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan informasi kepada kita tentang apa yang menjadi wilayah kita, apa yang menjadi wilayah Allah, apa yang menjadi wilayah kita sebagai hamba, apa yang menjadi wilayah Allah sebagai pencipta dan Tuhan kita. Tapi seringkali informasi tentang itu, kedudukan tentang itu tidak benar-benar kita pahami, sehingga apa yang menjadi wilayah Allah seringkali kita tambatkan kepada selain Allah. Ya karena itu yang kita lakukan, yang terjadi apa? Muncul rasa kekhawatiran, muncul rasa Risau. kegundahan, panik. Ya. Berarti salah siapa ketika kita bersedih? Diri sendiri. Diri sendiri. Karena apa? Segala macam informasi yang Allah berikan kepada kita tidak kita pakai. Kita lebih mengandalkan Hardware. hardware. Tidak didasari dengan ini. Mungkin sering kali kita itu salah dalam pakai akal. Akal itu kan software ya. Akal itu bisa dipakai kayak komputer itu. Komputer itu kan hardware ya. Softwarenya adalah akal. Cara kita. Komputer itu bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya software itu kalau komputer ini bisa dipakai sesuai dengan fungsi aplikasi. Itu kalau Programnya. aplikasi ini diinstalkan ke Iya. komputer, ya kan, ke CPU-nya, ke otaknya. Ya sama, akal kita ini bisa bekerja kalau segala macam informasi itu dimasukkan ke dalam otak kita. Baru ada proses berakal itu. Artinya berpikir menggunakan akal itu adalah mengeksplor semua informasi yang sudah masuk ke kita berdasar informasi yang masuk lah ya. Berdasar informasi yang masuk. Dan kita ini sering rancu. Sebenarnya tidak berpikir tetapi mengatakan berpikir. Gitu. Tidak berpikir tapi mengatakan berpikir. Contohnya gimana? Kalau berpikir itu landasannya jelas. Dasar-dasarnya jelas. Tapi kalau tidak berpikir itu landasannya tidak jelas. Gitu. Besok makan apa? Gitu. Hari ini sudah tidak punya apa-apa. Ya. Itu pakai akal atau pakai perasaan itu? Perasaan. Padahal dong-dongnya di rumah masih ada beras. Yang tidak ada itu cuma uang. Tapi kalau beras masih ada. Terus biasanya gue tanduran di rumah. Ya. Terus masih punya orang lain di rumah yang terkadang juga nyupport kebutuhan. Ya. Tapi karena kita masukkan yang tadi, yang bukan informasi yang tepat gitu. Perasaan kita yang main, perasaan kita yang itu menjadikan kita tidak bisa
nyaman, dibesar-besarkan masalahnya, yang padahal realitanya tidak seserem yang Bayangkan. kayak kekhawatiran orang dalam menjalani hidup. Bayangan jenengan dulu kalau jadi guru kayak gini, itu kira-kira apa iso urip? Bayangan jenengan dulu kalau jadi kayak guru kayak gini, itu bayangannya apa bisa dengan penghasilan, saya nggak mau nanya berapa itu, dengan masanya kalau kurang saya nggak bisa nambahin gitu, dengan penghasilan segitu, kemudian kesibukan yang luar biasa. Tadi pagi itu orang pada tinggal anak dengan berbagai macam histerianya anak gitu. Padahal yang anaknya sendiri saja bikin pusing gitu ya, apalagi ini anak orang lain. Terus tidak ngerti seharian jaringan bersama mereka itu kira-kira pulang itu masih bisa ngadeg. Belum pekerjaan yang di rumah. Saya tidak ngerti apakah di rumah jenengan ada yang bantu apa enggak. Makanya. Ya ada ya Pak. Tapi kalau kita sikapi sebagai orang yang beriman, jadi informasi tentang beriman itu kita masukkan ke dalam otak kita, diinstal itu informasi. Maka serepot apapun kehidupan yang kita jalani, itu ternyata mudah. Mudahnya apa? Mudah dalam bersikapi. Misal kata gini, yang disampaikan saya Mu'athaillah As-Sakandari, murudun faqat a'yadun murid. Berasa seperti itu. Murudun faqat a'yadun murid. Berbagai macam kesulitan hidup yang hadir dalam kehidupan seseorang, sesungguhnya itu adalah hari rayanya bagi seorang murid. Paham murid? Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada murid, ada murad, ada istilah murid, ada istilah murad. Murid ismul fa'il itu orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Seorang murid itu adalah orang yang mempunyai keinginan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu namanya murid. Filosofi siswa disebut murid itu kan karena dia menginginkan ilmu sehingga dia mendatangi guru untuk belajar. Itu namanya murid, orang yang menginginkan. Keinginan itu datang dari diri sendiri, itu murid. Nah, dalam konteks ini murid adalah orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Namanya murid. Tetapi kemuliaan di sisi Allah ini tidak akan pernah diraih oleh siapapun kecuali Allah menghendaki. Nah, orang yang dikehendaki bisa sampai level orang-orang yang dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah, itu namanya murad. Orang yang dikehendaki Allah jadi orang mulia, itu namanya murad. Nah, kita ini levelnya murid. Untuk bisa sampai murad, ya kalau Allah menghendaki. Nah, kita semua ini murid atau bukan? Menginginkan kemuliaan di sisi Allah benar. Nah, berarti kita murid. Kalau murid kan berarti menginginkan kemuliaan, menginginkan menjadi orang-orang yang murad, yang dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang mulia di sisinya. Beliau sampaikan, urudun faqat a'yadun murid. Kesulitan-kesulitan hidup yang hadir dalam kehidupan seseorang bagi orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah pesta hadiah. Maksudnya pesta hadiah, hari raya itu kan penuh dengan hadiah, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemuliaan.
Artinya apa? Kesulitan itu sesungguhnya jalan-jalan termudah yang Allah berikan kepada seseorang untuk bisa sampai level sehingga dia sebut akyat, hari rayanya. Artinya orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah, begitu Allah hadirkan kesulitan, dia senang sekali. Kenapa? Berarti ini adalah pertolongan Allah untuk bisa sampai menjadi orang-orang yang terpilih, dimuliakan di sisinya. Nah, kalau informasi ini masuk ke dalam otak kita, repotnya dengan begini, itu akan dengan hadapi dengan senyum. Ya Allah matur nuwun. Ya Allah matur nuwun. Jenengan jadikan hidup saya penuh dengan jalan-jalan yang mudah menuju kemuliaan di sisimu. Coba kayak yang itu, dia untuk berangkat ke kantor saja istilahnya harus nunggu jam sampai jam 8, jam 9. Sementara kegiatan di rumah cuman duduk-duduk di teras, baca koran, kopi. Artinya betapa tidak sibuknya. Itu angel itu dapat kemuliaan di sisi Allah. Jenengan dari habis subuh terus gerubyukan gitu. Persiapan bikin sarapan, warna-warna dan lain sebagainya. Berbagai macam kegiatan jenengan jalani. Sementara ada orang yang dari subuh itu masih bisa tidur lagi sampai jam 6 sampai setengah 7. Habis itu bangun pun tidak buru-buru, harus cepat-cepat masuk kerja. Dia masih bisa santai, nonton-nonton TV dulu, masih bisa ngopi-ngopi dulu, baca-baca WA, update status dulu, mantau keadaan, baru nanti kira-kira jalan sudah sepi, dia mulai berangkat ngantor jam 9. Di kantor pun cuma duduk-duduk nunggu laporan, nunggu pengajuan apa dan lain sebagainya, paling tanda tangan, kalau mau dibaca ya dibaca, kalau enggak ya tanda tangan, selesai. Habis itu dia cuma jalan-jalan lihat-lihat. Kalau kita mikirnya dengan hardware kita, enak ya dia, ya kan? Enak ya dia. Kerjanya nggak sampai keringatan gitu, iya kan? Nggak sampai keringatan. Tapi kalau jenengan lihatnya dengan iman, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan berkaitan dengan bagaimana menjalani hidup, justru jenengan bersyukur, ya Allah, saya dulu berpikir untuk menjadi sibuk itu bagaimana, ternyata hari ini tanpa saya berpikir jenengan hadirkan berbagai macam kesibukan dalam hidup saya yang sampai untuk bernapas saja bisa gitu. Alhamdulillah. Artinya begitu banyak jalan yang Allah berikan ke jenengan untuk bisa sampai level murah. Kalau bisa sampai di level itu, di sisi itu, berpikirnya dengan begitu, jenengan enak dengar. Ya ini yang saya cari, dibikin susah. Ini yang saya cari, ketemu dengan masalah yang berat. Ini yang saya cari, tantangan kehidupan yang luar biasa. Karena ini yang akan mengantarkan saya menjadi orang yang mulia di sisi berkata Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa bimbing kita dengan hidayahnya, Allah beri kita taufiknya untuk benar-benar bisa menjalani sesuai kehidupan kita sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mulia di sisinya di dunia dan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.